A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita ikuti Majelis Hikmat Amaliyah Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Dan sebagai kelengkapannya juga hikmat ilmiah. Jadi baik hikmat amaliyah, pembacaan manqobahnya maupun juga penyampaian ceramah ilmiahnya bagian daripada majelis hikmat yang dibimbingkan oleh guru kita. Maka yang berbicara di sini bukan berarti lebih daripada yang mendengarkan, tidak, ya. Jadi yang berbicara ini sama saja dengan yang menyimak. Kita sama-sama murid Pangersa Abah, sama-sama niatnya hikmat kepada beliau. Kalau niatnya sama-sama hikmat, maka berlakulah sabda Tuan Syekh, man hasunat hikmatuhu wajabat karomatuhu. Siapa yang baik hikmatnya maka wajib mendapatkan karomah. Jadi bukan sunnah lagi dapatnya, tapi wajib. Maka kemudian kami juga ingin bertabaruk dengan manqobah yang dibaca. Ini manqobah yang memang setiap bulan Jumadil Ula, manqobah inilah yang dibaca di Masjid Nurul Asror Pondok Pesantren Suryalaya. Dan ini termasuk manqobah yang favorit saya sejak saya masih bujangan, sejak saya masih awal-awal talqin masih bujangan, karena ngarep-ngarep mudah-mudahan bisa jadi kayak Syekh Ahmad Kanji. Ternyata bukan makomnya, ya. Tapi saya menyaksikan juga dapat kisah bahwa ternyata putra Pangersa Abah lah yang kemudian yang setara dengan makom ini, makomnya Syekh Ahmad Kanji. Itu almarhum Pangersa Haji Dudun, putra Pangersa Abah, juga pernah diperintahkan untuk riadoh masuk ke dalam hutan, ya. Lalu beliau riadoh itu entah berapa lama. Lalu ketika sedang riadoh di dalam hutan, dia juga sama seperti Syekh Ahmad Kanji, sedang berzikir tiba-tiba ketiduran. Jadi bukan sengaja tidur ngegeletak, ya, tapi sedang zikir terus ketiduran. Maka di dalam tidurnya Pangersa Haji Dudun, putra Pangersa Abah pun didatangi oleh Rasulullah dan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka sama dipakaikan mahkota merah dan sorban hijau. Hanya kemudian setelah pulang riadoh, ya, beliau tidak langsung nyetor ke Pangersa Abah, lalu dia simpan di dalam rumahnya, nggak ada yang tahu, ya. Tapi ketika kemudian beliau datang ke Pangersa Abah berkata, Dun, mana mahkota merah sama sorban hijaunya? Diminta oleh Pangersa Abah. Takut apa? Takutnya sang putra nanti tidak kuat megangnya, timbul rasa sombongnya, timbul rasa ujubnya. Maka oleh Haji Dudun diserahkan ke Pangersa Abah. Jadi Pangersa Abah takutnya nanti Haji Dudun nggak tahan, nggak kuat nih, ya, ada rasa kesombongan di dalam dirinya. Tapi artinya manqobah ini bukan berarti suatu hal yang hurafat, bukan suatu hal yang tidak ada bukti otentiknya. Ini kan kisah Tuan Syekh, kisah 1000 tahun yang lalu. Tapi yang semasa dengan kita ternyata ada bukti otentiknya. Al-Mukarram Pak Haji Dudun. Jadi kisah ini pun otentik, terbukti benar, ya. Nah, karena saya dari muda juga ngarep-ngarep pengen jadi kayak Syekh Ahmad Kanji, cuman karena bukan makomnya nggak dapet. Tapi ya wasilnya lewat Pak Kiai Wafyudin. Pertama kali saya gabung dengan beliau tahun 2010, maka pertama kali saya dapat apa? BlackBerry hijau. BlackBerry-nya ininya warnanya hijau. Pas belakangan sekitar tahun 2012 atau 13, Pak Kiai Wafyudin pengen ganti laptop, dan laptop beliau itu selalu yang high end, yang terbaru, waktunya yang tertinggi levelnya, ya, speknya. Lalu kan pengen ganti laptop, maka laptop yang lama dikasih ke saya hirkohnya, laptopnya warnanya merah. Jadi kalau Syekh Ahmad Kanji dapatnya mahkota merah dan sorban hijau, saya dapatnya laptop merah dan BlackBerry hijau. Tidak dapat dari Pangersa Abah, paling nggak dari wakil talqin Pangersa Abah. Karena lama mengharap pengen jadi Syekh Ahmad Kanji, tapi si lokannya bentuknya lain. Tapi alhamdulillah, ya. Sorban merah juga, ya? Sorbannya merah terus. Alhamdulillah. Baik, mari kita bertabaruk dengan manqobah yang dibaca. Ini dalam kalimat yang pertama, ya. Diriwayatkan pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu, terlintas dalam hatinya bahwa thariqah Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada thariqah lainnya. Maka para hadirin yang berbahagia, ketika kita menyimak kalimat pertama dalam manqobah ini, jangan kita menganggap Syekh Ahmad Kanji berwudunya sambil ngelamun. Lagi wudhu tiba-tiba beliau ngelamun, kayaknya Syekh Abdul Qadir ini luar biasa. Itu namanya ngelamun.
Tetaplah Syekh Ahmad Kanji itu adalah seorang murid Thariqah yang luar biasa. Tidak mungkin beliau melakukan selingkuh hati. Kalau ngelamun ini namanya selingkuh hati. Beliau muridnya Syekh Abi Ishaq Maghribi tapi memikirkan Syekh yang lain. Itu kalau melamun. Maka kalau melamun ini kedudukannya nilainya malah su'ul adab. Seorang murid nggak boleh ada keyakinan yang bercabang kepada gurunya. Bahkan ada sebuah makalah dikatakan kalaupun mursyid kita ada di sebelah kanan, Nabi Khidir di sebelah kiri, seorang murid nggak boleh nengok ke arah Nabi Khidir, tetap ke arah gurunya, nggak boleh berpaling sedikit pun. Dan ini terbukti bahwa ada kisah juga seperti ini, muridnya dari Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Sohibu Rotib Al-Atos, ya, ada namanya Syekh Ali Baros. Mungkin yang pernah ikut dengan kalangan habaib mengamalkan Rotib Al-Atos ini suka mendengar nama Syekh Ali Baros. Dan Syekh Ali Baros pernah ketika sedang memijit-mijit kaki Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atos bersama murid-murid yang lain, Syekh Umar berkata, di halaman depan majelis kita datang Nabi Khidir. Maka seluruh murid yang lain yang sedang duduk-duduk bersama Syekh Umar breng keluar semua, lari-lari ke halaman. Karena kata gurunya apa? Di halaman ada Nabi Khidir, kecuali Syekh Ali Al-Baros yang tetap aja mijit-mijit kakinya, kaki gurunya. Maka Habib Umar bertanya, Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Atos, kenapa engkau tidak seperti murid yang lain, ya, keluar menemui Nabi Khidir? Apa kata Syekh Ali Al-Baros? Bagiku cukuplah engkau wahai Syekh, engkau bagiku lebih mulia daripada Nabi Khidir alaihi salam. Bahkan Nabi Khidir pun datang menemui diri engkau wahai Syekh. Maka kemudian kata gurunya, atas jawaban sang murid, maka siapapun yang bertawasul kepada diriku tidak sah tawasulnya tanpa melalui Syekh Ali Al-Baros. Maka kalau kita baca Rotib Al-Atos itu selalu nama, setelah nama Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Atos ada nama Syekh Ali Baros. Bahkan dia direndengkan oleh gurunya. Jadi seorang murid nggak boleh ada keyakinan yang bercabang sedikit pun. Karena adab dalam Thariqah itu yakinuka bi anna syehoka mursiduka. Yakinlah engkau bahwa syekhmu itu, gurumu itu adalah mursidmu, pembimbingmu menuju kepada Allah. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Makanya wali-wali zaman dulu, syekh-syekh zaman dulu kalau ingin mendapatkan menerima murid, diuji dulu keyakinannya. Ya, seperti kisah Syekh Abdurrahman Al-Akhdar ketika menerima Syekh Umar Bamah Rohmah. Jadi suatu saat Syekh Umar Bamah Rohmah ini datang kepada Syekh Abdurrahman Al-Akhdar, minta agar terima menjadi muridnya. Kata Syekh Abdurrahman Al-Akhdar, boleh, tapi dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Maka syarat pertama, engkau harus naik ke Gunung Qumran. Setelah sampai di puncak Gunung Qumran, engkau menjatuhkan dirimu. Berat nggak nih ujiannya? Ya, maka Syekh Umar Bamah Rohmah naik ke Gunung Qumran. Naiknya pagi hari, sampainya sore hari. Itu kira-kira gunungnya tinggi atau pendek itu? Naiknya pagi, sampainya sore. Maka sore hari sampai di puncak Gunung Qumran, Syekh Umar Bamah Rohmah lalu menjatuhkan dirinya. Ya. Dan dengan karomah daripada Abdurrahman Al-Akhdar ditangkap. Arti ditangkap bukan dibawa lari-larian begini, tapi dengan karomah. Tapi dalam bahasanya, dalam kisah yang saya baca, maka dia ditangkap oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdar. Artinya ditadangin, maka dia selamat. Ketika loncat itu selamat. Setelah loncat dia datang kepada Syekh Abdurrahman Al-Akhdar. Wahai Syekh, sudah saya laksanakan tugas engkau. Ditanya oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdar, ketika engkau meloncat itu menjatuhkan dirimu, matamu terpejam atau terbuka? Engkau melek atau merem? Saya merem Syekh, karena takut. Kalau loncat dari atas kan serem tuh. Saya merem. Ulang. Harus dengan mata terbuka. Diulang, balik lagi. Syekh Abdurrahman Al-Akhdar naik ke puncak gunung, lalu dengan mata terbuka. Dan 2 kali dia ditangkap oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdar. Lalu kemudian setelah dia lulus ujian yang pertama, ujian yang kedua. Ujian yang kedua adalah engkau datanglah ke Masjid Jami ketika iqamah sudah dikumandangkan, ketika semua orang sudah sholat menghadap kiblat, engkau menghadap ke arah yang sebaliknya. Wah, ini lebih berat ini. Urusannya syariat, kata beliau. Kata Syekh Umar Bamah Rohmah, ini lebih berat. Kalau tadi bukan urusan syariat, urusan masalah mudorot saja.
Ini urusannya syariat ini, lebih berat. Akhirnya dia datang ke masjid Jami, ya, ketika kemudian iqomah sudah dikumandangkan, semua orang menghadap ke arah kiblat, maka dia menghadap ke arah yang sebaliknya. Ini kan posisinya di Yaman. Kalau Yaman menghadapnya mungkin kiblatnya dia sudah di selatan ya. Mungkin menghadapnya ke utara. Maka sebaliknya adalah selatan ya. Seperti halnya kalau kita di Madinah itu menghadap kiblatnya ke arah selatan. Karena di Mekah, kalau di peta ini Madinah. Orang Madinah itu kalau sholat bukan menghadap ke barat seperti kita, menghadapnya kemana? Ke selatan, karena Mekah posisinya di selatan. Ini Mekah, ini Indonesia, maka Indonesia menghadapnya ke barat gitu. Jadi kiblat itu nggak selalu menghadap ke barat, tergantung di mana lokasinya. Jadi kalau orang Madinah sholatnya menghadap ke selatan, kalau orang Yaman menghadapnya ke utara gitu. Karena ini posisi Mekah, ini posisi Yaman. Maka ketika iqomah sudah dikumandangkan, semua orang menghadap ke arah kiblat. Syekh Umar Bamahroma menghadap ke arah yang kebalikannya. Tapi ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, di depannya ada Ka'bah. Subhanallah. Kata beliau, seumur hidup sholat nggak pernah di depannya ada Ka'bah. Giliran dia berbalik arah tapi menuruti perintah gurunya, maka dia melihat, artinya sholatnya tetap hadap Ka'bah nggak? Tetap hadap Ka'bah. Bahkan Ka'bah dihadirkan dengan karomah Syekh Abdurrahman Al-Akhdar. Itu ujian yang kedua. Ujian yang ketiga, ya, pada masa itu ada ulama besar juga yang sangat masyhur di daerah Eden. Namanya si Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Atni. Al-Atni ini seorang wali yang sangat dimegah ya, dihormati, dimuliakan. Bahkan kalau dia jalan di atas kuda, dia berjalan orang akan menggelar karpet merah. Jangankan orangnya, kudanya aja nggak nyentuh tanah. Kudanya lewat di atas karpet permadani. Segitu dimuliakannya Abu Bakar Al-Atni ini. Jadi kalau dia jalan di atas kuda, maka murid-muridnya akan menggelar. Terus karpet sehingga dia berjalan di atas karpet merah permadani. Maka kata si Abdurrahman Al-Akhdar, kamu datang ke kota Eden, ya. Ketika Al-Atni sedang berkumpul dengan murid-muridnya, engkau katakan sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 37, ya. Kalau tidak salah, wa innaka lan tahriqal ardo wala tablughal jibalatula. Gitu begitu ya kalau tidak salah ya. Hai Abu Bakar bin Abdullah Al-Atni, engkau tidak bisa menembus bumi, engkau tidak setinggi gunung. Begitu. Perintahnya begitu. Syekh Umar Bamahroma diperintahkan di depan Abu Bakar Al-Atni mengucapkan ayat itu, kata-kata itu. Tapi kata Syekh Umar Bamahroma, wah ini resikonya berat ini. Kalau lagi di hadapan murid-muridnya mengatakan hal itu pasti dianggap melecehkan. Bisa digebuin rame-rame ini. Dianggap melecehkan Syekh Abu Bakar Al-Atni. Wah, cari amannya. Maka beliau nyari tempat yang agak jauh, ya. Tapi beliau melihat ketika Syekh Abu Bakar Al-Atni sedang melintas dengan para murid-muridnya dari kejauhan, maka dengan lirih, dengan suara yang tidak terdengar karena jauh kan, suara lirih, dia ucapkan, hai Abu Bakar bin Abdullah Al-Atni, engkau tidak bisa menembus gunung, engkau tidak bisa menembus bumi, engkau tidak bisa setinggi gunung. Itu jaraknya jauh, menyebutnya juga dengan lirih. Tiba-tiba Sayyid Abu Bakar bin Abdullah Al-Atni menengok ke arahnya, padahal jauh nih, dan berkata, engkau akan terbakar. Karena dianggap menghinanya, engkau akan terbakar. Maka dengan gemetar Syekh Umar Bamahroma berkata, katakan di dunia. Karena kalau nggak dibilang di dunia, terbakarnya double, dunia dan akhirat. Katakan di dunia, katanya. Maka Syekh Bakar Al-Atni berkata di dunia. Tapi ketika tunjukkan itu menunjuk ke Syekh Umar di kota Hainan, gurunya yang tadi memerintahkan, menangkis. Syekh Abdurrahman Al-Akhdar menangkis sampai tangannya bolong. Gitu. Jadi subhanallah, ini 3 ujian. Dan Syekh Umar lulus nggak? Lulus. Tapi berat nggak nih ujian kayak begini? Berat. Untung kita sama pengersa abang nggak dikasih ujian kayak begini, ujian keyakinan. Walaupun ada di antara murid yang karena tekadnya begitu kuatnya diuji keyakinan seperti ini. Siapa? Pak Guru Zuki. Ya, Pak Guru Dato Haji Zuki Asyuja itu perjalanannya saja ya, ketika sampai di Indonesia beliau jalan kaki dari Tanjung Priuk karena mencari mursid.
mencari mursid, tapi mursid yang ditujunya nggak tahu siapa. Pokoknya nyari mursid. Maka jalan kaki dari Tanjung Priuk akhirnya sampai ke Suryalaya berapa hari? 29 hari. Maka orang yang dengan tekad baja seperti ini harus dites dulu, dan Pangersabah mengetes seperti halnya tadi kisah si Abdurrahman Al-Ahdor, ya. Ketika minta ditalkin zikir, kata Pangersabah, sucikan dulu di Sungai Citanduy, berendam selama berapa? Selama 14 hari perintahnya. Di Sungai Citanduy berendamnya gimana? Ini sebagian ya, badan beliau berendam separuh di Sungai Citanduy, sebagian di atas. Beliau hanya keluar dari Sungai Citanduy pada waktu-waktu sholat. Setelah sholat fardu balik lagi berendam lagi. Dan kata Pak Dato Guru Zuki apa? Ketika berendam gini, maka bagian bawahnya apa? Lintah. Bagian atasnya nyamuk. Nggak ada yang kosong dari nyamuk. Kata beliau yang kosong cuma bibir aja nih segini. Ini bagian atas semuanya nyamuk, bagian bawahnya lintah. Dan Pangersabah berpesan, ya, ketika selama beliau melakukan ujian tersebut, jangan pernah membunuh satu makhluk pun. Jadi nggak boleh ditepuk, itu nggak boleh diusir nyamuknya, dinikmatin aja. Kita digigit satu aja sedap, apalagi dikatkan darah saya ini untuk lintah dan nyamuk karena la ilaha illallah. Habis pasang niat begitu, nyamuknya malah bubar. Lintahnya malah pada pergi, copot semua, ninggalin. Itu hari ke-11 sampai hari terakhir, hari ke-14 atau hari ke-15, beliau tidak lagi dikerubungi oleh lintah dan nyamuk. Maka ketika sudah selesai, beliau sudah begitu lemahnya sampai dipandu itu oleh Pak Haji Kurnia, itu iparnya Pangersabah, ya, sampai di Pak Haji Kurnia beliau masuk ke madrasah Abah. Ditanya sama Abah, gimana Zuki? Rasanya enak Zuki? Enak bah. Bener Zuki? Iya bah, hari yang ke-11 sampai yang ke-15. Jadi bayangkan, ditanya sama Abah nggak bilang nggak enak. Itu belum jadi murid loh. Enak rasanya Zuki? Enak bah. Bener bah, hari yang ke-11 sampai yang ke-15. Begitu cara menjawabnya. Ya. Memang kenapa? Karena hari ke-11 dari ke-15, ya nyamuk yang tadi ngerubungin beliau, lintahnya pada nggak ngerubungin. Kenapa kata Abah? Dia ceritakan, ada suara gaib mengatakan begitu, lalu dia ikuti. Kenapa ternyata ketika diniatkan menzakatkannya, lintah sama nyamuk malah pergi. Dan Pangersabah tertawa. Kata Pangersabah, iya, karena kan lintah dan nyamuk tidak termasuk mustahik yang 8 asnaf. Kan mustahik ada 8. Miskin, amil gitu kan, gorimin dan seterusnya. Ada kan nyamuk dan lintah? Nggak ada. Jadi Pangersabah tertawa, iya, karena nyamuk dan lintah tidak termasuk mustahik yang 8 asnaf begitu. Jadi gambarannya ini saking ya luar biasanya tekadnya beliau, diuji dulu. Jadi ternyata ada juga nih murid Pangersabah yang diuji karena tekadnya luar biasa. Kalau kelas kita kira-kira bakalan lulus apa malah jadi nggak batal talqin nih? Kayaknya batal talqin kalau kelas kita mah, malah pulang gitu ya. Ini gambaran. Jadi sekali lagi kembali ke makalah ini tadi, lintasan hati si Ahmad Kanji bukan melamun. Kalau melamun itu suul adab, itu ilham dari Allah. Jadi ketika beliau sudah sedang berwudu, wudunya sudah benar secara fikihnya, menjalankan syarat dan rukun wudunya secara fikih, sudah benar pula secara tasawuf. Berwudu sejak awal sudah dawam huduril qalbi ma'allah. Ketika berwudu hatinya mengingat Allah. Ini kita juga harus begitu. Jadi kalau kita berwudu, ketika sudah mulai cuci tangan, hadirkan zikir hofi. Ya. Ketika kumur-kumur zikir hofi, ya, ketika kita juga mengusap hidung, membasuh wajah, membasuh tangan dan seterusnya sampai terakhir, hadirkan zikir hofi. Itulah wudu yang benar secara fikih, benar secara tasawuf. Karena kalau kita tidak dengan zikir hofi, maka yang dianggap suci hanya yang terbasuh oleh air saja. Tapi ketika kita berwudu sambil berzikir hofi, maka seluruh diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan bukan hanya yang zohir, termasuk yang batin, itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wudunya si Ahmad Kanji sudah seperti itu. Ketika wudunya sudah sambil zikir, Allah berikan ilham bahwa toriko si Abdul Qadir lebih disukai daripada toriko-toriko lainnya. Jadi bukan melamun. Kalau melamun itu selingkuh hati. Jangan sampai kita ada selingkuh hati sebagai murid
kepincut dengan syekh yang lain. Wah, ada syekh ini, wah ini abah sudah wafat, ini ada syekh yang begini selanjutnya, kepincut dengan yang lain. Hati-hati, itu selingkuh hati. Itu termasuk su'ul adab. Nah, maka kemudian ketika Syekh Ahmad Kanji diberikan ilham seperti itu, kenapa ilhamnya demikian? Thariqah Syekh Abdul Qadir lebih disukai daripada thariqah-thariqah lainnya, ya. Maka untuk sekalian mengupas thariqah tentang lintasan hati Syekh Ahmad Kanji, maka kita juga sejak sekarang mesti kita tanamkan juga lintasan hati Syekh Ahmad Kanji tersebut menjadi kretek hati kita, menjadi motivasi kita, menjadi niat kita. Kita niatkan pula bahwa thariqah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin lebih aku sukai daripada thariqah-thariqah lainnya. Nah, jadi pertama sebelum kita bahas, kita niatkan pula sebagaimana Syekh Ahmad Kanji. Cuma dalam kita pernyataannya bahwa thariqahnya Pangersa Abah lebih kita sukai daripada thariqah-thariqah lainnya. Pertanyaannya, kenapa kita lebih menyukai thariqah Pangersa Abah, thariqah Syekh Abdul Qadir daripada thariqah-thariqah lainnya? Maka minimal ada dua alasan, dua jawaban. Pertama, bahwa thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, thariqah Pangersa Abah itu termasuk thariqah muqarrabin. Untuk kalangan muqarrabin, ya. Ini pernyataan siapa? Pernyataan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sohibul Rotib Al-Haddad. Beliau ini gelarnya Kutubul Irsyad, ya. Jadi seorang wali juga yang di kelasnya wali kutub, karena gelarnya Kutubul Irsyad. Dan beliau menyatakan bahwa thariqah kita, beliau berkata di depan murid-muridnya, thariqah kita, thariqah Sadatul Alawiyah adalah thariqah Ashabul Yamin, thariqah golongan kanan. Yang dengan sebab mengamalkan thariqah Ashabul ini, Ashabul Yamin, maka akan dijamin masuk surga. Sedangkan thariqah para sufi besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Rifai, ya, Syekh Abdul Hasan As-Sajili, Syekh Bahaudin An-Naqsyabandi dan sufi besar lainnya, itu thariqah muqarrabin. Yang dengan mengamalkannya menjadi dekat kepada Allah. Ini luar biasa pernyataan beliau. Beliau kelasnya muqarrabin karena beliau seorang wali kutub, Kutubul Irsyad. Tapi thariqah yang dikembangkannya adalah Ashabul Yamin. Dengan mengamalkan rotib-rotib itu, ya, para pengamal-pengamal, ya, mengamalkan rotib-rotib Al-Haddad, rotib Al-Atos, ya, dengan bimbingan thariqah Sadatul Alawiyah, maka dikatakan itu akan menghantarkan pengamalnya masuk ke dalam surga. Itu bukan pernyataan saya, tapi pernyataan langsung Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka thariqah kita punya sanad kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, punya sanad kepada Syekh Bahaudin An-Naqsyabandi, para sufi besar yang disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka kita bersyukur TQN itu termasuk thariqah muqarrabin. Jadi bahasa kita thariqah yang kelas level yang VIP-nya. Jadi ada thariqah ya yang di kelas 1 lah kelasnya, tapi ada lagi yang lebih VIP karena muqarrabin. Alasan yang kedua, ya, bahwa thariqahnya Pangersa Abah, thariqahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, khususnya thariqah Pangersa Abah yang akan kita bahas di sini, ya, yaitu TQN Qadiriyah Naqsyabandiyah, merupakan perpaduan unifikasi dari thariqah yang sudah sempurna. Thariqah Qadiriyah itu sudah sempurna sebagai thariqah. Jadi kalau orang yang mengamalkan thariqah Qadiriyah saja, yang Qadiriyah saja, sepanjang dibimbing oleh mursyid yang kamil mukamil, maka akan bisa menghantarkan wusul kepada Allah. Lalu ada orang yang mengamalkan thariqah yang Naqsyabandiyah saja, kan sampai sekarang masih ada yang silsilahnya Naqsyabandiyah saja, ya, Naqsyabandiyah Khalidiyah, Naqsyabandiyah Mujaddidiyah, Naqsyabandiyah Muzhariyah, tapi prinsipnya itu thariqah Naqsyabandiyah, ya. Jadi yang mengamalkan thariqah Naqsyabandiyah saja, sepanjang dibimbing oleh mursyid yang kamil mukamil, maka bisa menghantarkan pengamalnya wusul kepada Allah. Karena sudah thariqah yang sudah sempurna. Qadiriyah sempurna sebagai thariqah, Naqsyabandiyah sempurna sebagai thariqah. Masing-masing bisa menghantarkan pengamalnya wusul kepada Allah. Nah, sekarang dua thariqah yang sudah sempurna ini disinergikan, diunifikasi, dijadikan satu. Maka daya hasilnya, daya capainya lebih berlipat-lipat
ganda, lebih cepat menghantarkan usul kepada Allah, begitu ya. Jadi kita bersyukur. Apalagi dalam kitab Fathul Arifin, Tuan Syekh Ahmad Khotib Sambas mengatakan ya bahwa bermula thariqah kami dari bilangan nak tojum, nun qaf ta jim mim. Siapa yang tidak mengambilnya daripada kami, maka tidak dapat tidak kecuali dia menyesal. Ini pernyataan Syekh Ahmad Khotib Sambas. Jadi beliau mengatakan bahwa thariqah kami bermula dari bilangan nak tojum, nun qaf to, jim, mim. Maksudnya apa? Nunnya adalah Naqsyabandiyah, qafnya adalah Qadiriyah, to-nya adalah thariqah Anfasiyah, jimnya adalah Junaidiyah, mimnya Muwafaqat. Jadi ternyata TKN itu bukan hanya unifikasi dua thariqah, bukan hanya Qadiriyah dan Naqsyabandiyah saja, tapi berapa thariqah? 5 thariqah ya. Naqsyabandiyah, Qadiriyah, thariqah Anfasiyah, Junaidiyah dan Muwafaqat. Cuman kalau disebut 5-5-nya kepanjangan, maka sebut hanya 2, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Aslinya 5. Jadi hasil sinergi 5 thariqah. Makanya Pangersabah pernah mengatakan bahwa semua thariqah bagus, kata Pangersabah, tapi thariqah kita lain dari yang lain. Ini ucapan Pangersabah, seorang mursyid kamil mukamil, ucapannya tawadu, hanya menyebutnya lain dari yang lain. Tapi kalau mungkin saya mengucapkannya, semua thariqah bagus, tapi thariqah kita best of the best, begitu, terbaik dari yang terbaik, thariqah yang paling unggul. Hanya Pangersabah mengucapkannya tawadu ya. Dia hanya bilang thariqah kita lain dari yang lain, karena tadi perpaduan dengan 5 thariqah sekaligus. Dengan mengamalkan masing-masingnya saja bisa menghantarkan usul kepada Allah, apalagi dikemas menjadi satu thariqah, disinergikan, tentu lebih dahsyat lagi pencapaiannya. Nah inilah kenapa tadi Syekh Ahmad Kanji mengatakan bahwa thariqah Syekh Abdul Qadir lebih aku sukai daripada thariqah yang lain. Thariqah Pangersabah lebih kita sukai daripada thariqah yang lain. Dan luar biasanya lintasan hatinya diketahui oleh gurunya. Ini menunjukkan Syekh Abi Ishaq Maghribi adalah seorang guru yang ikhlas hatinya ya. Coba kalau guru yang cemburuan, wah dia mikirin murid guru yang lain nih, berarti gurunya nggak ikhlas. Ini kelasnya sudah wali juga, sudah ikhlas ya. Sehingga beliau malah menghantarkan, menunjukkan jalan kepada Syekh Ahmad Kanji. Sehingga kemudian Syekh Ahmad Kanji menempuh perjalanan yang luar biasanya ya. Beliau datang kepada Tuan Syekh belum sampai di tujuan, baru pertengahan jalan sudah didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah sebuah isyarat juga dari hadis Nabi, hadis qudsi yang mengatakan ya, Nabi mengatakan in taqarraba ilayya ya bisibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamsi ya ataituhu harwalatan. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi baginda Nabi menyatakan, ya Allah berfirman, jika dia hambaku mendatangiku dengan sejengkal bisibrin, maka aku akan mendatanginya apa? Sehasta. Ini kalau sejengkal kan antara dari ujung jempol sampai ujung kelingking. Kalau sehasta ini dari ujung jari sampai ke sikut ya. Lalu kalau hambaku mendekatiku sehasta, aku akan mendekati sedepa. Bagaimana sedepa? Ini kalau saya bentangkan 2 tangan saya, ini sedepa, ujung jari kanan dengan ujung jari kiri, gitu. Dan ketika hamba mendekatiku dengan berjalan, aku akan berlari. Artinya apa? Reaksi dari Allah, balasan dari Allah itu lebih berlipat-lipat ganda daripada usaha, upaya yang dilakukan oleh seorang hamba. Kita mendekatnya sejengkal, ya Allah mendekatnya berapa? Sehasta. Kita sehasta, Allah sedepa. Kita mendekatnya dengan berjalan, Allah berlari. Kiasannya bahwa reaksi ya dari aksi yang dilakukan hamba, lalu Allah melakukan balasan reaksi, maka reaksinya itu lebih dahsyat, lebih besar dari upaya yang dilakukan seorang hamba. Makanya terbukti dengan kisah ini, Syekh Ahmad Kanji berniat mendatangi Tuan Syekh belum sampai Baghdad, baru sampai di Ajmer sudah didatangi oleh Syekh Abdul Qadir. Bahkan sudah langsung dilantik dalam pangkat
rijalullah, dengan diberikan mahkota merah dan sorban hijau. Mahkota merah ini kata Abah Nur Anom adalah derajat kurba, ya. Sorban hijau derajat sidikiyah. Jadi dalam sekejap itu artinya Syekh Ahmad Kaji sudah diangkat makomnya ke derajat sidikiyah dan derajat kurba. Inilah berarti apa? Ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba yang melakukan mujahadah dengan sekemampuannya. Maka insya Allah kita pun demikian. Jangan kita langsung ya yang sudah mengamalkan TKN ini berputus asa, berkecil hati, merasa kok sudah bertahun-tahun ngamalin zikir gini-gini aja, kok ngamalin zikir nggak ada perubahannya, kok ngamalin zikir kayaknya nggak ada progresnya. Ya, hati-hati, hindari ya lintasan-lintasan hati seperti itu godaan dari setan ya. Jadi kita jangan sampai tergoda, karena insya Allah kita tidak tahu rahasia apa yang Allah sedang tetapkan untuk kita. Tapi insya Allah ketika kita mengamalkan dengan istiqomah, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, insya Allah ganjaran Allah itu bahkan lebih dahsyat dari upaya mujahadah yang kita lakukan. Seperti kisah Manqobah ini. Ini merupakan sebuah motivasi insya Allah ya. Jadi kita akan tetap apapun yang terjadi sampai akhir hayat kita tetap mengamalkan, mengamankan dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di bawah bimbingan Hadratus Syekh Pangarsa Abah. Amin ya robbal alamin. Ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini ya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus ditingkatkan kualitas ilmu kita, kualitas amal kita, kualitas akhlak kita, dan kualitas sir kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah dan karomah guru mursyid kita Pangarsa Abah Sayyidi Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.